Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fede Fernando. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai tempered glass. Nah, di sini saya memiliki beberapa pengalaman yang kurang mengenakan yang terkait dengan tempered glass. Di sini ada HP lama saya, ya di sini tempered glassnya udah saya lepas ya. Dan saya memiliki pengalaman yang kurang mengenakan di mana saya sampai HP ini retak, saya menggunakan tempered glass yang merupakan bawaan dari counter HP-nya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dengan jelas ya retakannya ya. Ya. Nah, di sini. Nah, karena pengalaman saya ini, maka saya kepikiran untuk membuat konten di mana saya akan membahas mengenai tempered glass. Ya, karena tempered glass itu di pasaran memiliki harga yang cukup bervariasi dengan fitur yang berbeda-beda. Maka, tanpa berpanjang lebar, kita akan masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan dari istilah-istilah yang ada di dalam tempered glass. Nah, pertama-tama di sini kita akan membahas mengenai istilah D dalam tempered glass. Seperti yang teman-teman lihat di layar, bahwa D itu berarti dimension atau bentuk dari si tempered glass-nya itu sendiri. Dimana kalau bentuknya itu 2D, berarti bentuknya itu masih kaku teman-teman. Bentuknya itu masih kotak-kotak, masih menyiku, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Sedangkan, kalau bentuknya itu udah 2,5D atau 3D glass, maka bentuknya itu sudah dibuat melengkung, teman-teman. Dimana untuk yang tempered glass yang memiliki spesifikasi 2,5D, bagian ujung-ujungnya atau bagian edge-nya itu sudah dibuat melengkung, sehingga teman-teman itu merasa nyaman pada saat memakai tempered glass tersebut. Kemudian, untuk 3D glass itu biasanya diaplikasikan atau digunakan bagi smartphone atau HP-HP yang memang kelasnya itu udah flagship atau kelas paling atas. Misalkan contohnya kayak Note 20 Ultra atau Mi 11 atau Mi 11 Ultra atau masih banyak lagi kayak Oppo X3 Pro. Oke. Nah, jadi kalau untuk D itu menambahkan bahwa bentuk dari si tempered glass-nya itu sendiri. Kemudian, terdapat beberapa fitur dari tempered glass. Pertama itu ada oleophobic coating. Oleophobic coating ini maksudnya adalah kalau misalkan dia terkena tetesan air, maka airnya itu enggak menempel pada tempered glass-nya. Nanti kita akan coba kalau kita tetesin air gimana. Kemudian ada yang namanya responsive touch ya, kalau artinya kalau misalkan teman-teman memasang tempered glass-nya itu harusnya sensitivitas dari layar itu nggak bakal berubah teman-teman. Jadi kalau diklik bagaimanapun sensitivitasnya tetap sama, seolah-olah teman-teman tidak memakai tempered glass. Kemudian ada yang namanya shatterproof. Shatterproof ini banyak istilahnya teman-temannya. Ada anti-explosion, kemudian anti-saturate. Artinya kalau ada fitur-fitur seperti ini, kalau misalkan tempered glass-nya itu retak, teman-teman, pecahan kacanya itu tidak menyebar kemana-mana dan tidak berpotensi untuk melukai jari atau pengguna di si smartphone tersebut. Kemudian ada yang berikutnya namanya complete transparency. Jadi, yang namanya tempered glass asli, teman-teman, atau tempered glass yang kualitasnya itu premium, maka layar dari smartphone teman-teman itu akan kelihatan seperti biasa, seolah-olah teman-teman tidak memakai tempered glass seperti tadi kayak responsive touch. Kemudian ada yang namanya perfect adhesion, di mana harusnya tempered glass itu harus merekat dengan utuh kepada layar. Dan terakhir, ini adalah istilah yang memang sering atau selalu ada ya biasanya dalam tempered glass yang terjual di pasaran. Adalah contohnya misalkan kayak 9H, 7H, 6H, 5H. Nah, H di sini bukan mengarah kepada Mohs hardness scale seperti yang ada di bagian kanan layar teman-teman, di mana Mohs scale ini mengkelompokkan ketahanan dari suatu benda terhadap gesekan dari berbagai mineral, di mana mineral ini sudah dikelompokkan dalam kelas-kelasnya tersendiri, di mana contohnya kayak diamond ya, dia dikelompokkan ke dalam mineral yang paling keras, makanya skalanya adalah 10. Biasanya kalau menggunakan Mohs scale ini bakal diuji dengan pensil atau kurang lebih bentuknya kayak obeng ini yang memiliki dua mata di bagian ujung dan di bagian kanannya. Nah, nanti bakal digesekkan nih kalau misalkan kita menguji dengan Mohs scale. Tetapi ternyata 9H yang ada di tempered glass ini bukan mengarah kepada Mohs scale, teman-teman. Tetapi lebih mengarah kepada kekerasan pensil. Nah, pensil di sini misalkan kayak contohnya 2B. Nah, kalau pensil 2B teman-teman udah nggak asing lagi ya. Di mana pensil 2B itu teman-teman dulu kalau dari SD atau SMP yang masih seumuran saya itu digunakan pada saat ujian nasional. Tapi
semakin mudah atau semakin mudah tergesak atau semakin lunak si permukaan pensil ini, maka satuan B-nya itu bakal semakin gede, teman-teman. Jadi misalkan kayak 3B, 4B, 5B, dan seterusnya sampai 9B, itu kekerasannya bakal lebih lunak. Sehingga kalau misalkan kita gesekkan pada suatu permukaan, akan meninggalkan bekas yang cukup banyak. Berarti, kalau semakin keras suatu pensil, dia skalanya akan semakin mendekati 9H, teman-teman. Di mana skala 9H merupakan skala pensil yang paling keras sampai saat ini. Ya, atau kita sebut sebagai skala yang paling tingginya. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke fitur-fitur lainnya. Jadi selain fitur-fitur yang tadi sudah ada di layar sebelumnya, masih banyak ya. Contohnya kayak special case ini ya, special feature. Ada seperti anti-glare, glossy, privacy, dan Blu-ray. Nah, anti-glare itu kurang lebih akan mengurangi atau meminimalisir bekas sidik jari atau minyak, teman-teman. Ingat ya, kata-katanya itu mengurangi, berarti tidak menghilangkan sidik jari atau minyak secara keseluruhan, tapi at least membuat si tempered glass-nya ini mudah untuk dibersihkan. Kemudian ada fitur yang namanya glossy, teman-teman. Nah, fitur glossy ini dia kurang lebih tampilannya mengkilat, ya, dengan permukaan yang mengkilat atau kinclong istilahnya. Nah, itu biar smartphone-nya kelihatan lebih bagus. Dan jangan lupa juga untuk yang glossy ini biasanya karena ini fitur-fitur yang terdapat dalam tempered glass premium, maka biasanya dilengkapi dengan oleophobic coating, yaitu yang tadi saya sebutin, dia fitur yang membuat tempered glass itu tidak mudah menempel. Kemudian ada yang namanya privacy. Privacy di sini maksudnya adalah tempered glass ya, di mana membuat cahaya dari smartphone itu hanya fokus kepada penggunanya. Jadi kalau misalkan ada orang yang kepo atau ada orang yang pengen ngelihat apa yang lagi kamu ketik di smartphone kamu, itu biasanya nggak bisa lihat karena privacy ini dia hanya memfokuskan layar ke arah depan saja. Jadi kiri kanan itu udah ketutup. Kemudian ada tempered glass Blu-ray. Blu-ray ini kurang lebih adalah tempered glass yang membatasi cahaya biru yang masuk ke mata teman-teman pada saat menggunakan smartphone. Nah, di mana secara kimia cahaya ini akan terutama cahaya biru yang dihasilkan oleh smartphone ini akan menyebabkan mata teman-teman lelah apabila menatap layar smartphone dalam jangka waktu yang lama. Nah, apabila penggunaannya cukup intens, apalagi sampai dalam jangka waktu yang lama, itu akan menyebabkan kerusakan kepada mata. Misalkan kayak anak muda lebih condong untuk terkena gangguan jauh seperti itu. Di sini ada beberapa ciri-ciri tempered glass palsu. Ini hanya versi saya. Kalau misalkan ada versi dari YouTuber lain atau versi dari teman-teman yang punya pendapat, silakan bisa tambahkan di kolom komentar. Yang pertama itu adalah tempered glass yang palsu itu harganya lebih murah. Ya jelas, karena sesuai prinsip orang, ada harga, ada kualitas. Kemudian tempered glass palsu itu biasanya lebih tebal dari yang asli. Nah, biasanya kalau tempered glass yang asli itu ketebalannya itu udah pasti teman-teman, sekitar 0,3 mm. Nah, biasanya kalau tempered glass yang memang istilahnya itu palsu atau istilahnya itu KW, dia ketebalan itu nggak konsisten ya. Jadi bisa aja ada yang tebalnya itu 0,4 atau mungkin yang sampai tebalnya itu sampai mendekati 1 mm, teman-teman. Kemudian tempered glass palsu itu dia tidak memiliki anti-separate atau anti-explosion ya, sehingga nanti kalau misalkan kacanya itu retak, nanti serpihan-serpihan kacanya itu bisa melukai tangan teman-teman. Next, tempered glass palsu itu biasanya tidak pas ketika dipasang. Ya, ini memang tidak semuanya terjadi, hanya beberapa memang yang merek itu udah parah banget, tapi ya kalau misalkan tempered glass palsu itu biasanya dia dibuat bukan oleh yang ahli, teman-teman, tidak menggunakan mesin, biasanya dipotong manual, sehingga terkadang terjadi ketidakpasan pada saat ingin memasang ke layar smartphone-nya. Kemudian, tempered glass yang palsu itu punya branding yang aneh. Nah, branding ini misalkan tadi, saya kan ada jelasinnya. Branding itu paling kalau untuk dimensi paling 2,5D atau enggak 3D lah, paling mentok. Nah, tapi ternyata kadang-kadang ada beberapa branding dari si tempered glass yang aneh-aneh. Misalkan kayak 9D. 9D itu nggak ada, teman-teman. 9D itu cuma embel-embel doang gitu. Padahal kelihatannya kayak menarik banget. Atau misalkan 100D+, nah itu juga udah kelihatan berlebihan, teman-teman. Atau misalkan kayak 10H, di mana tadi hardness ya atau skala kekerasan pensilnya itu mentok paling hanya sampai di sekitaran 9H gitu. Kemudian ada beberapa rekomendasi dari saya terkait dengan beberapa brand atau merek dari tempered glass yang ori. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman, yang banyak banget tempered glass yang memang istilahnya itu original atau premium. Nah, sebagai saran, saya
menyarankan kepada teman-teman kalau ingin mencari tempered glass itu usahakan carilah yang harganya itu di atas 50.000 ya, sampai nanti batasnya tuh ini sekitar ratusan ribu untuk satu tempered glass-nya. Karena di sini kan kalau kita pakai tempered glass kan kita mengasuransikan HP kita, jadi supaya kita mendapatkan rasa yang lebih aman apabila nanti terjadi kondisi-kondisi yang tidak diharapkan. Yang pertama itu ada brand Spingen. Ya mungkin Spingen teman-teman udah kenal banget lah ya. Itu terkenal memproduksi case atau memproduksi aksesoris handphone yang memang nilainya premium. Nah, biasanya si Spingen ini banyak dipromosikan oleh YouTuber seperti David Digitin dan masih banyak lagi. Kemudian ada Nilkin, Mokolo, Chopper, Rinke, Cavele, dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman sedang menggunakan tempered glass yang memang ori atau premium tapi tidak ada di dalam slide saya, jadi mungkin teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar supaya kolom komentarnya rame, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja dulu. Berikutnya kita akan masuk ke proses pengelompokan mana yang asli yang palsu sesuai tadi yang sudah saya tunjukkan di awal, dan kemudian kita akan unboxing tempered glass yang originalnya. Nah, di sini setelah membahas panjang dan lebar mengenai fitur-fitur apa aja yang ada di tempered glass itu, kita akan lihat dulu nih ya, 3 tempered glass yang sudah ada bungkusannya ini, dan kita akan bedah terlebih dahulu. Pertama, ini ada tempered glass yang memang harganya untuk cukup murah ya, kurang lebih kalau di pasaran itu mungkin harganya sekitar 15 ribuan gitu kalau di toko offline, kalau di online mungkin bisa lebih murah lagi. Nah, di sini kita akan buka dulu. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, di sini saya karena kebetulan HP saya Poco X3 Pro, maka saya pakai Poco X3 Pro semua variasi tempered glass-nya. Kemudian ini ada tempered glass dari 9D. Nah, dari brandingnya aja, teman-teman udah tahu ya bahwa tempered glass yang model yang gini ya memang kurang original ya, atau KW istilahnya ya, karena nggak ada branding yang 9D. 9D itu seperti tadi dimensi itu adalah bentuk dari si tempered glass-nya, dimana cuma ada 2D, 2,5D, sama 3D. Nah, ini kurang lebih tampilannya teman-teman. Ya, kalau kita buka kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya. Oke, jadi kita akan buka dulu. Untuk boxnya kita singkirkan. Kemudian untuk yang tadi variasinya mungkin sekitar 15.000. Kalau yang 9D ini kalau di toko offline mungkin bisa 30 ribuan ya teman-teman ya. Kalau di online mungkin lebih murah lagi. Kita singkirkan, kita buka dulu. Ya, memang cuma kaca doang, bening gitu. Kita singkirkan dulu untuk boxnya. Nah, dan terakhir ini ada antivirus yang memiliki fitur ya. Cuman entah kenapa pada saat di pengiriman kemarin mungkin teman-teman di sini bisa melihat bahwa antivirusnya ini udah sedikit retak ya teman-teman ya. Entah di pengiriman, karena memang ya seperti itulah tempered glass yang KW memang untuk ketahanannya agak diragukan. Jadi kita singkirkan dulu. Nah, ini adalah antigas yang katanya ini memiliki fitur yaitu Blu-ray. Jadi dia bisa meminimalisir cahaya biru, cuman untuk ketahanannya aja udah diragukan ya, karena ini baru pengiriman aja udah retak nih, apalagi pada saat dipakai di HP, apalagi kalau HP-nya jatuh. Itu. Nah, di sini saya akan sedikit melakukan pengujian ya, dimana untuk ketiga tempered glass yang harganya ini murah, ini kita singkirkan dulu ya. Yang harganya murah ini akan kita uji sedikit untuk uji ketahanan goresan. Ya, tapi untuk tempered glass biasanya kalau untuk ketahanan goresan dia udah agak tahan ya teman-teman ya, udah lumayan lah. Di sini tempered glass pertama akan kita uji dengan cutter ya. Ini tenaganya lumayan ya teman-teman ya. Oke, setelah kita uji dengan cutter ternyata memang tidak menimbulkan semacam bekasan gitu. Cuma ada lecet-lecet dikit doang yang nggak sampai kayak barat gitu. Ini teman-teman udah bisa dengar bunyinya ya. Kemudian kita akan menggunakan gunting. Oke, aman juga seperti yang teman-teman bisa lihat. Cuman kalau untuk ketahanan banting saya agak meragukan ya teman-teman ya. Berikutnya kita akan melihat apakah yang Blu-ray ini tahan terhadap goresan. Ini kita gesek yang di sebelah ini aja, sebelah kanannya. Oke,
Tidak ada bekasan yang terlalu berarti ya teman-teman ya, seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Tidak ada kayak barat atau segala macam gitu. Ada, tapi kalau yang untuk yang Blu-ray ini tampaknya bekas goresannya tuh nggak terlalu dalam ya teman-teman ya. Kalau yang Blu-ray ini akan menimbulkan sedikit goresan teman-teman. Kalau yang putih tadi enggak sama sekali. Kemudian yang terakhir ini yang 9D yang brandingnya aneh-aneh. Kita akan coba gores dulu. Oke, nah di sini kalau teman-teman lihat dia agak menimbulkan sedikit goresan yang kurang lebih di sebelah sini ya. Setelah kita gesek-gesek tadi, ya cuman untuk ketahanannya lumayan lah untuk harga yang lumayan murah gitu ya. Nah, tadi kita udah melakukan pengujian untuk tempered glass yang harganya memang agak-agak murah. Nah, di sini saya punya rekomendasi ya. Sebentar. Nah, ini dia salah satu produk ya yang saya bilang tadi salah satu rekomendasi produk saya. Dan tadi di video bahwasanya saya menyatakan bahwa Chopper merupakan salah satu merek dari tempered glass original yang menurut saya ini harganya lumayan oke dan fitur-fitur yang ditawarkan lumayan worth it untuk harga segitu. Ini kurang lebih saya beli di salah satu marketplace oren ya Shopee ya dengan harga sekitar 60 ribuan untuk satu anti gores. Nah, jadi tanpa panjang dan lebar lagi kita akan coba unboxing si paketnya ini. Kita akan coba unboxing dulu. Oke. Ini kurang lebih kotaknya. Kotaknya juga udah lumayan niat ya teman-teman ya. Udah dilapisin lumayan rapi. Ini kurang lebih ada kartu ucapan ya. Thank you, dear customer. Terima kasih telah memilih dan berbelanja di Chopper Indonesia. Oke, kita lewatin aja. Dan ini kurang lebih adalah tempered glass-nya, teman-teman. Kita akan coba buka dulu bubble wrap-nya. Oke. Nah, jadi kurang lebih box-nya seperti ini teman-teman ya. Ketebalannya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian sekarang kita akan coba langsung buka aja ya. 3, 2, 1. Wow, ya kerasa ya premiumnya ya teman-teman ya. Dan ini kotaknya pun ya dilapisin lagi ya sama kayak plastik gitu di depannya. Kita akan buka kotaknya. Chopper Indonesia, best quality product. Oke, kemudian ini ada beberapa peralatannya. Dan ini kurang lebih adalah kacanya ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba buka kacanya dalam 3, 2, 1. Wow. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk kacanya ya. Memang agak kerasa premium benar ya. Sesuai dengan kualitasnya beda banget build quality-nya tadi sama yang harganya tadi ya mungkin anti Blu-ray yang murahan ya. Kerasa banget beda banget quality-nya. Oke, sekarang kita akan lakukan pengujian yang sama di mana kita akan menggesek-gesekkan ya. Kita akan menggesek-gesekkan karena kita ingin melakukan pengujian terkait dengan ketahanan dari si tempered glass-nya ini. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini tidak menimbulkan bekasan ya teman-teman ya, benar-benar lumayan tahan untuk goresan. Nah, sekarang kita akan coba kalau gimana nanti kita aplikasikan ke handphone yang saya pakai yang sekarang buat ngerekam ini, yaitu si Poco X3 Pro-nya. Oke teman-teman, sekarang tadi saya lupa bahwa salah satu fitur yang dimiliki oleh tempered glass yang harganya premium itu adalah oleophobic coating.
atau istilahnya dia ini tidak akan menempel dengan air. Nah, di sini saya sudah mengambil tempered glass si choppernya. Sekarang kita akan lihat apakah dia memang anti air atau enggak ya. Maksudnya anti air itu tidak menempel dengan air ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita akan ambil satu tetes atau dua tetes lagi. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat. Dia tidak menempel ya teman-teman ya. Airnya tidak menempel sama sekali sama lapisan temperednya. Ups, jatuh. Nah, jadi teman-teman bisa melihat sendiri kalau misalkan tempered gasnya memang kualitasnya itu premium, dia kalau ada air yang menempel di tempered gasnya, dia memang akan seperti ini teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang saya juga lupa tadi selain dari tempered glassnya, kita ada satu kelengkapan lagi ya. Satu kelengkapan lagi, dimana ini merupakan peralatan yang akan digunakan selama teman-teman ingin memasang tempered glassnya. Di sini kita akan coba buka dulu teman-teman. Oke, sekarang kita buka apa aja isi kelengkapannya. Oke, di dalamnya kita dapat kayak semacam sarung tangan yang kecil gitu, ya, yang ada logo choppernya kurang lebih. Oke, kemudian kita dapat kayak lapisan wet wipes-nya. Kemudian ada dust absorb-nya, udah nggak ada lagi, cuma dituang yang ada di dalam kotak ini. Oke. Sekarang nanti saya akan coba mengaplikasikannya kepada Poco X3 Pro saya, dan kita akan membandingkan apabila pada saat saya menggunakan tempered glass bawaan dari counter sama tempered glass yang saya pakai dengan menggunakan chopper ini. Oke, seperti teman-teman bisa lihat di sini ya HP saya sebelum saya mengaplikasikan tempered glass-nya ya, dimana untuk model HP-nya adalah Poco X3 Pro. Dan di sini teman-teman bisa melihat ya settingan saya nggak ada yang saya main-mainin, dimana untuk mode gelap saya matiin, kemudian untuk yang mode baca saya matiin juga. Dan di sini saya atur brightness atau kecerahan layarnya di sekitar 50% teman-teman. Oke, jadi setelah ini kita akan lihat setelah kita mengaplikasikan si tempered glass-nya. Oke, dan ini adalah kondisi setelah saya memasang tempered glass choppernya. Jadi seperti yang teman-teman lihat kondisi handphonenya di situ kurang lebih layarnya agak ke biru-biruan gitu. Dan ini akan saya coba nyalakan ya. Nah, di sini seperti teman-teman lihat, kalau mungkin teman-teman bisa bandingkan, kalau untuk masalah cahaya mungkin kalau di sini mata saya bisa menilai ya bahwa memang cahaya terangnya gitu, terangnya memang agak beda teman-teman. Dimana dengan settingan yang masih sama tadi ya, settingannya masih sama, di mana brightness-nya saya setel di 50%, kemudian saya matikan mode bacanya, dan kemudian saya matikan mode gelapnya. Jadi ini semuanya fair ya teman-teman ya, untuk semua settingan nggak saya ubah sama sekali. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman bisa lihat dengan jelas ya, tapi kalau di sini kalau misalkan nggak kelihatan dengan jelas di kameranya, kalau teman-teman bertanya kepada saya, kondisinya kurang lebih memang berbeda. Cahaya memang yang dikeluarkan memang agak sedikit pucat teman-teman, warnanya agak sedikit kekuning-kuningan. Berbeda tadi pada saat mungkin kalau teman-teman bisa playback lagi videonya pada saat saya masih menggunakan tempered bawaan dari si counternya seperti itu. Oke, mungkin itu aja video untuk saya kali ini tentang pembahasan, dan sudah saya kupas habis mengenai beberapa fitur tempered glass, kemudian apa-apa istilah yang ada di tempered glass ya. Saran dari saya, kalau misalkan teman-teman ingin membeli tempered glass yang asli, kisaran harganya sudah saya kasih tahu di awal, kira-kira harganya itu kurang lebih sekitaran 50 sampai ratusan ribu. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin kurang care atau kurang peduli sama HP-nya, mungkin keterbatas dengan budget juga nggak masalah. Mungkin teman-teman bisa cari tempered glass yang memang harganya itu lumayan murah, mungkin sekitar di bawah 50 ribu begitu, dan cukup banyak variasinya juga. Tapi kalau misalkan teman-teman peduli dan ingin supaya layar handphone teman-teman itu aman, ya diasuransikan kurang lebih seperti itu, mungkin teman-teman bisa memilih untuk menggunakan tempered glass yang premium ini. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Apabila selama tadi video berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan atau misalkan ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dan bye-bye!